Shalom, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Kita memasuki pelajaran yang ke-12 di triwulan ketiga pada tahun 2020 ini. Dan sepanjang pekan ini kita mempelajari satu pelajaran yang menarik yang berjudul secara umum adalah pekabaran yang patut untuk dibagikan. Sementara pada video kali ini kita akan mempelajari pelajaran untuk hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2020. Dan untuk hari Rabu ini, subjudul pelajaran kita adalah memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Dan sebelum kita belajar lebih lanjut, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, kami rindu mempelajari firman-Mu pada saat ini melalui pelajaran Sekolah Sahabat, tanggal 16 September tahun 2020. Kami mohon supaya Tuhan boleh menolong kami, dan Roh Kudus-Mu boleh membantu kami memahami pekabaran-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, pelajaran kita untuk Sekolah Sahabat di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020 masih berkaitan erat dengan pelajaran di hari-hari sebelumnya, khususnya pada hari Selasa. Kalau kemarin saudara mempelajari pada pelajaran hari Selasa, pada bagian akhir penulis Sekolah Sahabat kita mengutip satu tema pelajaran atau satu topik pelajaran yang terambil dari Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Kalau kita membaca Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, kita sering menyebutnya sebagai pekabaran tiga malaikat. Ya, kita tidak akan mempelajari pekabaran tiga malaikat karena memang pelajaran pekan ini tidaklah membahas secara lengkap pekabaran tiga malaikat. Namun apa yang disampaikan pelajaran di hari kemarin kemudian bersambung kepada pelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 16 September yang berjudul memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Dan ternyata saudara, sepanjang pelajaran hari Rabu ini penulis Sekolah Sahabat mengarahkan kita untuk mempelajari pekabaran malaikat yang pertama. Dari Wahyu 14 ayat 6 dan khususnya malaikat pertama pekabaran terdapat di dalam ayat yang ke-7. Namun saudara, sebelum kita membaca pekabaran malaikat pertama di ayat yang ke-7, saya mengajak saudara membuka Wahyu 14 ayat yang ke-6. Kita buka di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Saudara bisa membuka langsung dari Alkitab saudara, baik di Alkitab secara fisik saudara ataupun yang mungkin terdapat di dalam handphone Anda. Baik, kita membuka Wahyu 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan mari kita membaca Wahyu 14 ayat yang ke-7 saudara. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Jadi, Rasul Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu, berdasarkan inspirasi daripada surga, mengatakan telah tiba saat penghakiman Tuhan. Dan di sini berkaitan dengan telah tibanya saat penghakiman Tuhan, ada tiga hal yang dia coba sampaikan. Yang pertama adalah takutlah akan Allah, lalu muliakanlah dia, dan yang terakhir sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita akan mempelajari pada video kali ini apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan, saudara. Oke, kita membuka dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14, kita tidak bisa mendefinisikan atau mengartikan takut akan Tuhan dengan satu pemahaman yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita berpikir mengenai rasa takut, ya seperti halnya seorang murid yang takut dengan seorang gurunya yang cukup galak, sehingga dia melakukan segala sesuatu karena takut dengan hukuman yang mungkin mengancam. Bukan rasa takut semacam itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab ketika dikatakan takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 mengatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi pengkhotbah mengatakan takut akan Tuhan adalah berkaitan dengan berpegang atau memelihara perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan saya takut akan Tuhan, namun kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan, kita tidak memperhatikan pemeliharaan perintah Tuhan, maka sesuatu yang palsu saat kita mengatakan takut akan Tuhan. Dan ayat 14 mengatakan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12,
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Ingat tadi, Wahyu 14 ayat yang ke-7, penghakiman telah tiba. Salah satu yang kita perlu perhatikan ketika masa penghakiman tiba adalah takut akan Tuhan. Dan ternyata Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, mengkaitkan takut akan Tuhan dan memelihara perintah Tuhan juga dengan fase penghakiman atau fase di mana ada pengadilan surgawi untuk kita yang hidup di zaman ini, saudara. Jadi, takut akan Tuhan artinya adalah memelihara perintah-perintah Tuhan. Lalu, kembali kepada Wahyu 14 ayat yang ke-7. Telah tiba masa penghakiman, selain takut akan Tuhan, dikatakan yang kedua adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Apa maksudnya kita memuliakan Tuhan? Apa yang dimaksud saat kita mencoba memuliakan Allah kita? Saudara, mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan 20 terdapat dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 mengatakan kepada kita, saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Rasul Paulus menekankan tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan kita bukanlah sang empunya tubuh kita sendiri. Dikatakan ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi mengapa kita tidak berhak atas tubuh kita sendiri? Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan kalimat terakhir ayat 20 mengatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika dikatakan muliakanlah Allah, karena kita berada di fase penghakiman, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Maksud dari kata memuliakan Tuhan adalah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Oke, kita lebih lanjut kepada 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10, saudara, ayat yang ke-31 mengatakan kepada kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, aku menjawab engkau, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Rasul Paulus mengatakan, jika engkau ingin melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, perhatikan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau engkau melakukan perkara apapun, pertimbangkan apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Dan kita hubungkan dengan 1 Korintus 6 ayat ke-19, tubuh kita adalah bait Roh Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita merasa ingin memuliakan Tuhan, perhatikanlah apakah kita memuliakan Dia dengan tubuh kita, apakah yang kita makan, yang kita minum, atau apapun yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita tonton, apakah semuanya membuat kita semakin memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Dan satu ayat di dalam Roma pasal ke-12, saudara. Roma pasal yang ke-12, ayat mengatakan di ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Berkaitan dengan memuliakan Tuhan melalui tubuh kita, dikatakan persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan berkaitan dengan memelihara perintah Tuhan, sedangkan memuliakan Tuhan berkaitan dengan memperhatikan apakah tubuh kita persiapkan untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang kita makan, yang apa kita minum, lalu apa yang kita lakukan, baik itu yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita tonton maupun yang kita ucapkan. Baik, kembali kepada Wahyu 14 ayat yang ke-7, saudara. Wahyu 14 ayat yang ke-7, selain dikatakan takut akan Tuhan dan memuliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya, frase terakhir mengatakan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala mata air. Baik, apa maksudnya atau bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Baik, dikatakan di sana Tuhan yang menjadikan langit, laut, bumi dan intinya adalah alam semesta ini. Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana caranya saudara dan saya boleh menyembah Tuhan Sang Pencipta? Pertama-tama,
kita perlu mengingat satu monumen apa, satu peringatan apakah yang Alkitab catat bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Tentunya kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, pasti ada satu peringatan. Mungkin satu ilustrasi, seorang seniman ketika dia memahat satu bentuk karya seni, dia akan memberikan tanda di karya seninya bahwa dialah yang membuat karya seni itu. Begitu pula ketika Tuhan yang menciptakan dunia ini, pasti Tuhan memiliki sebuah monumen peringatan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini. Coba kita buka di dalam Keluaran 31, saudara. Kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-31. Di ayat yang ke-15, saudara. Keluaran 31 ayat yang ke-15 mengatakan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Dan ayat ke-16, maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Dan yang ke-17, antara aku dan orang Israel, maka inilah, yaitu sabat, satu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi dahulu kala mengapa umat Tuhan dalam hal ini adalah orang Israel dan juga berlaku kepada kita saat ini sebagai Israel rohani, Tuhan mengingatkan kita untuk pelihara hari Sabat karena hari Sabat sebagai sebuah pertanda, sebagai sebuah peringatan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Maka dari itu dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga, setelah 6 hari menciptakan, dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dari pekerjaannya, Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan hari ke-7 yang tidak lain adalah hari Sabat. Karena sebagai sebuah peringatan Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Dan dua kutipan yang saya ingin berikan berkaitan dengan pemeliharaan hari Sabat. Dalam buku Membina Keluarga Abadi, halaman 17 paragraf kedua mengatakan, Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya, agar mereka dapat melihat dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Dan oleh sebab itu, ia ingin kita berbuat hal itu sehingga Yesus menghimpunkan pelajaran-pelajaran yang berharga ini dengan keindahan benda-benda alam. Makanya tulisan inspirasi pun mengatakan dalam pemeliharaan dari Sabat juga mengingatkan kita bahwa dari alam kita bisa belajar mengenai sesuatu, mengenai Tuhan. Dan di kalimat selanjutnya, pada hari perhentian kudus di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita di dalam alam. Dikatakan kita bisa mengingat mengenai Tuhan adalah pencipta kita kalau kita lihat apa yang menjadi hasil ciptaan Tuhan di alam. Kita harus mempelajari perumpamaan juru selamat di mana ia mengucapkannya, di ladang dan di bawah pepohonan, di bawah langit yang terbuka, di atas rumput dan di tengah bunga-bunga. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan juga kasih-Nya. Jadi saat kita memelihara hari Sabat, kita diingatkan kalau kau ingin belajar mengenai Tuhan, kau bisa belajar daripada Alkitab, tapi Tuhan juga berkata, bukankah alam semesta ini, ciptaanku, memberikan kesaksian yang tidak diucapkan dalam perkataan bahwa Tuhan ada, Tuhan adalah Sang Pencipta. Oke, demikian pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Rabu ini tanggal 16 September tahun 2020 yang berjudul Memahami Pekabaran Allah Sepenuhnya. Sekiranya pelajaran singkat ini boleh menolong kita mengerti apa yang menjadi pekabaran Tuhan dalam pekabaran malaikat pertama di Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa, saudara. Tuhan di surga, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan telah berikan kepada kami saat ini melalui pekabaran malaikat yang pertama, bahwa di masa penghakiman Tuhan mengatakan untuk takut akan Engkau, karena dengan demikian kami akan ditolong untuk memelihara perintah-perintah-Mu. Kami juga diingatkan untuk memuliakan Engkau melalui tubuh kami dan menyembah Engkau sebagai pencipta kami dengan cara
mengingat satu monumen peringatan, yaitu hari Sabat sebagai tanda bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini. Dan ketika kami melihat Engkau sebagai pencipta kami, kalau kami mengingat hari Sabat, maka kami juga diarahkan untuk mempelajari mengenai Engkau melalui ciptaan-ciptaanmu, melalui alam semesta ini yang memberikan sebuah kesaksian yang tidak terucapkan bahwa dunia yang luar biasa ini, yang indah ini diciptakan oleh satu oknum yang tidak terbatas. Terima kasih, Kau berkati jemaat Yosodipuro dan siapapun yang menyaksikan pelajaran ini di YouTube, Tuhan boleh berkati mereka semua. Terima kasih, mohon ampun dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.